Mic-nya belum dibuka, Pak. Oke. Oke. Sudah jelas suara? Sip. Baik, selamat sahabat Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Kita bersyukur bisa sampai ke Sabat hari ini, bukan oleh karena kehebatan dan kekuatan kita, tapi oleh karena Tuhan yang berkenan atas kita memberikan waktu ke waktu, dan itu adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk selalu memperbaiki diri kita. Kita berdoa sebelum lebih lanjut akan saya membawakan bahasan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba menghadap kembali ke hadirat Tuhan. Untuk kiranya penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami lakukan, kami bawa dalam pembahasan ini berkenan di hadirat Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua yang hadir. Ya Tuhan, kami ini lemah. Banyak hal buruk dan kesalahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampunilah kami, agar kami boleh diperkenan setiap membicarakan kebenaran Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih, kami serahkan diri kami dalam kuasa Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berkenan, dan Tuhan melawati kami untuk menjelaskan setiap firman Tuhan yang kami akan pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, bersyukur, dan berdoa. Amin. Baik, pada kesempatan ini bagian saya menyampaikan pasal yang ke-53 dari amanat kepada orang muda. Nah, judulnya adalah kesempatan yang baik bagi pelajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai pelajar tentunya kita harus bekerja sama dengan para guru, dan itu adalah kewajiban. Jadi anak-anak, para pelajar, kewajiban kita adalah bekerja sama dengan para guru yang mengajar kita. Nah, jikalau hal itu dilakukan, maka interaksi antar pelajar dan guru ini akan menjadi hidup serta semangat. Guru semangat mengajar, para murid akan dapat memanfaatkan jam-jam pelajaran itu menambah pengetahuan dalam dan kemampuan di dalam memahami setiap pelajaran. Berhasil atau tidak, proses mengajar dan belajar sebagian besar tergantung pada pelajar itu sendiri. Jadi memang kenyataannya demikian. Mau pelajar itu serius atau tidak serius, itu yang menentukan adalah dirinya sendiri, bukan orang lain, bukan guru. Guru mengajar, guru menguasai audiens atau kelas. Tapi yang menentukan adalah para pelajar itu sendiri, menempatkan diri, mau mengerti, mau belajar, mau memanfaatkan dan menggali setiap pelajaran yang disampaikan oleh para guru. Dalam arti yang tertinggi, engkaulah pelajar-pelajar yang melihat Tuhan Allah di belakang guru, dan guru itu bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Jadi bila mana kita diajari, baik oleh orang tua misalnya. Nah, orang tua ini kita yakini adalah mewakili suara Tuhan ketika kita ada di dunia ini. Bukan berarti kita wakilnya Tuhan, tidak. Itu nanti jadi sekte yang lain nanti. Tapi bagaimana kita menyampaikan kabar kebenaran, pelajaran-pelajaran yang perlu disampaikan kepada anak-anak, pada rumah tangga, maupun kepada sesama. Dan di balik itu semuanya, ini adalah suara daripada Tuhan. Ajaran-ajaran yang memberikan budi pekerti, ajarkan tentang karakter, ya, dan macam-macam ya. Ya, itu yang disampaikan oleh orang tua kita itu adalah berasal dari pengertian tentang Tuhan. Nah, kesempatanmu untuk bekerja
sedang berlalu dengan cepat. Engkau tidak mempunyai tempo untuk mencari kesukaanmu sendiri. Nah, saudara-saudara dan anak-anak di setiap rumah tangga yang sedang menempuh pendidikan, kesempatan ini sebenarnya terbatas. Artinya kita tidak bisa kembali kepada waktu yang sudah berlalu. Nah, bijak-bijaklah di dalam hal ini untuk menempatkan diri kita, untuk menempuh pendidikan, untuk menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya, untuk memperdalam pengertian kita akan ajaran-ajaran yang disampaikan kepada kita. Dan waktu itu terbatas, berjalan terus, tidak mundur, tapi terus berlalu. Tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tahun, dan seterusnya. Dan ini tidak akan kembali ke nol lagi, ya, tetapi terus akan bertambah. Kelewatan ya sudah tidak bisa kita ulangi lagi. Dan itu kesempatan hidup kita, kesempatan di dalam belajar, kesempatan di dalam menempatkan diri kita berhasil atau tidak, itu adalah bergantung kepada pribadi kita masing-masing, khususnya anak-anak yang sedang menempuh pendidikan. Hanya kalau engkau berusaha sungguh-sungguh akan mendapat kemajuan, maka engkau akan beroleh kesenangan yang benar. Ya. Indahlah segala kesempatan-kesempatan yang diberikan kepadamu selama engkau dalam sekolah. Jadi makanya dinamika di sekolah itu luar biasa. Sebenarnya kalau kita yang sudah tua, ini yang sudah lepas dari masa pendidikan, mengenang masa-masa lalu kadang-kadang kepingin ya kita kembali kepada masa lalu, enak ya waktu belajar. Walaupun ternyata pada waktu kita masih menjadi pelajar, tanya ke anak-anak kita sekarang, sibuk, kemudian juga jengkel, kemudian juga penuh dengan stressing, ya, penuh dengan macam-macam ya, tanggung jawab dan lain sebagainya, itu ternyata punya ini ketakutan sendiri dalam diri anak-anak. Tapi yang sudah melalui seperti kita sebagai orang tua, enak ya waktu jadi pelajar dulu bisa begini, bisa begini. Sedangkan dari anak-anak sendiri yang saat ini sedang di dalam era belajar, sumpah, nggak senang, nggak enak, cepet-cepet ingin berlalu, cepet-cepet ingin lulus, ingin selesai dari tingkatan pendidikannya. Tapi bagi yang sudah melalui itu, melihat masa lalu itu senang sekali, karena itu ada lagu masa-masa di SMA, ya, kemudian masa-masa sekolah dan sebagainya, itu sampai dilakukan itu betapa indahnya masa-masa itu. Nah, anak-anak yang masih dalam lingkungan ini, dalam koridor masih sekolah ini, wah, kadang-kadang juga jengkel ditanya, wah, enak, ini, itu, dan sebagainya. Tapi yang sudah melalui, nyaman kembali ke sana. Artinya apa? Tanggung jawab dari anak-anak ini akan semakin bertumbuh, semakin berkembang. Tidak terus menjadi anak-anak, tidak terus menjadi pelajar, tetapi tanggung jawabnya itu mungkin lebih besar dari setiap tahun, setiap jenjang, setiap tingkatan di dalam strata kehidupan kita. Anak-anak sekarang ini dalam menempuh pendidikan dan sebagai pelajar, itu merasakan kesulitan, merasakan dinamika yang sangat menekan, ya, tidak jarang stres dan sebagainya. Tapi saudara, anak-anak sendiri kalau nanti akan masuk ke jenjang-jenjang berikutnya, nah tanggung jawabnya akan lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih banyak, dan stressingnya lebih dalam. Sebagai orang tua, hampir setiap waktu ini stres ya. Ya, memikir ini, mikir itu, mikir macam-macam, banyak sekali. Sehingga orang tua kemudian mengevaluasi, enak ya masa-masa anak-anak itu tidak mikirkan seperti saat ini, saya menghadapi ini, menghadapi itu, dan sebagainya. Jadi semua ada dunianya sendiri sebenarnya. Ya. Ada kesulitannya sendiri, ada tanggung jawabnya sendiri, ada hal-hal yang baru yang harus dipelajari, dan sebagainya. Dan semua punya tanggung jawab di situ. Karena itu yang sudah melalui, yang lulus dari posisi sebagai pelajar, tentu merasakan senang ya waktu dulu ya begini. Tapi sekarang kalau jadi anak-anak, anak-anak juga stres juga. Jadi artinya apa? Masa-masa ini akan berjalan terus dari hari ke hari, waktu ke waktu, dan tidak pernah akan bisa kembali. Nah, karena itu setiap waktu, jenjang di mana kita berjejak sekarang ini, nikmati, itu maksudnya nikmati, gali sedalam-dalamnya kemampuan,
gali diri kita ini semampu apapun untuk menempuh satu pencapaian, ya. Sehingga ketika setiap jenjang itu, baik itu kesulitan dinamika hidup, ini akan dapat dilalui dengan penuh sukacita. Nah, apa dikatakan selanjutnya? Buatlah hidupmu selama bersekolah itu sesempurna mungkin. Ya. Engkau jalani kehidupan ini hanya satu kali. Nah, ini tadi yang saya katakan. Hanya satu kali. Maka keberhasilan atau kegagalan tergantung kepada siapa? Diri sendiri. Nah, selain mengejar keberhasilan akademik, jangan lupa menggali pengetahuan tentang kitab suci. Maka engkau mengumpulkan harta-harta untuk dibagikan kepada sesama. Nah, senang saya melihat anak-anak ini balance ya, imbang dalam kehidupannya, terutama kalau ada di jemaat, melihat anak-anak sudah sudah lepas dari pendidikan dan masuk pada hari Sabat dan kita kumpul di sana, kita melihat ya betapa sulitnya menjadi pelajar, kemudian juga betapa senangnya kita ketika hari Sabat untuk menyampaikan apa saja yang bisa kita lakukan ya, talent kita ini mungkin menyanyi, mungkin memimpin, mungkin apa saja ya terlibat dalam pekerjaan di dalam gereja. Ini senang saya melihat itu ya. Inilah anak-anak yang masa depan itu. Sehingga pendidikan ditempuh dengan suka dukanya, kemudian juga menjalani aktivitas untuk pelayanan kepada Tuhan. Dan ini yang disampaikan di dalam pelajaran kita kali ini. Jadi imbang ya. Ada juga yang melupakan, sudah sabatnya itu sekali dalam seminggu, tidak bisa diulang, itu pun tidak tidak melakukan yang terbaik untuk Tuhan, ya, untuk mengambil bagian dan sebagainya ya. Seharusnya memang kita melibatkan diri untuk itu. Kemudian menolong orang lain. Nah, apa maksudnya? Kalau engkau mengajari temanmu atas pelajaran yang tidak bisa dimengertinya atau anak-anak yang terlambat ya untuk memahami pelajaran, ini akan menolong pengertianmu sendiri. Jadi artinya ketika Anda tidak pelit dengan kemampuan, dengan kebisaan Anda tentang menguasai pelajaran, kemudian disampaikan kepada teman-teman yang kurang menguasai, ini ada untungnya, ada baiknya, baik mengamalkan kemampuan pendidikan, juga akan mengajari anak itu ada berkat sendiri kepada kita ketika mengajari teman yang kurang mampu pelajaran A, pelajaran B. Jangan pelit dalam hal ini. Tuhan yang akan melihat, Tuhan yang akan membalas berkat-berkat yang limpah. Dan bagi kita sendiri, anak-anak ini dikatakan di sini apa? Bagi anak-anak ketika mengajari temannya, dia akan semakin tambah kuat pengetahuannya, kemampuannya memahami pelajaran itu. Misalnya matematika, Anda bisa menguasai anak-anak ini, ya, anak pelajar-pelajar ini menguasai. Ada temannya yang kurang mampu, diajari. Nah, anak-anak ini dapat manfaat yang luar biasa ketika mengajari itu, merefresh lagi, menyegarkan lagi pemikiran kita dan penguasaan kita akan pelajaran itu. Jadi nggak sia-sia. Justru ketika menjadi guru kita mengajari teman kita, oh gini, gini, gini. Nah ini juga menancap dalam pikiran kita, ya, menancap dalam pengetahuan kita, dalam kemampuan kita, semakin menguasai. Tidak rugi. Ya, kadang-kadang kan pelit, oh nggak mau. Kalau ditanyain, ya, belajar sendiri, dan sebagainya. Dari situ, saudara, sudah gak dapat berkat dari Tuhan, kemampuan kita terbatas, mandek di situ, stuck, ya, karena nggak bertambah-tambah, lalu juga tidak ada amal kepada sesama. Padahal Tuhan katakan, kemampuanmu ini amalkan juga kepada orang lain. Ada berkat tersendiri yang Tuhan sediakan ketika kita tidak pelit untuk kemampuan kita, untuk kita sampaikan kepada teman-teman atau sesama kita. Dengan menolong sesama pelajar, katakan di sini, engkau menolong gurumu. Nah, ini sudah menolong guru, artinya juga membantu guru. Tidak repot-repot lagi ngajari, ya, anak-anak yang terlambat ini. Karena apa?
dan meningkatkan pengetahuanmu seperti yang saya katakan tadi. Seringkali seorang yang pikirannya kurang begitu cepat menangkap pelajaran, lebih cepat mengerti keterangan sesama pelajar. Jadi ketika diajari oleh temannya bahasa kawan, kadang-kadang teman kita itu lebih mudah memahami, mengerti pelajaran yang sudah diajarkan tadi. Nah, kenapa? Mungkin sungkan, mungkin enggan sama guru, mungkin guru terlalu cepat, mungkin takut mau tanya, mungkin apa saja ya, banyak mungkin itu, sehingga ini membatasi anak semakin sulit. Nah, ketika Anda, anak-anakku pelajar, mengajari temannya, ini manfaatnya luar biasa baik bagi diri sendiri maupun bagi teman. Ya, ini tadi yang dikatakan di bagian atas tadi. Dengan membantu itu kita merefreshing lagi. Seperti kalau kita pulang dari sekolah, ya kemudian kita belajar lagi sebentar ya, kita ulang lagi apa yang sudah kita terima. Dulu saya juga gitu. Apa yang saya pelajari tadi yang sangat menancap dalam pikiran saya itu, saya senang pelajaran tadi. Saya baca lagi. Oh ini sudah taruh, sudah mau main, mau tidur, mau makan, mau apa saja, tenang. Karena apa? Semakin kita paham akan pelajaran yang baru kita terima hari ini. Nah, ketika itu saudara atau teman-teman atau pelajar-pelajar ini menyampaikan kepada temannya, akan semakin apa? Semakin menajamkan pikiran kita tentang ajaran itu. Ya, ini yang bagusnya seperti itu ya. Jadi jangan pelit ya anak-anak untuk mengajari teman-temannya yang kurang paham ya, yang masih terlambat di dalam mengerti pelajaran yang diajarkan. Di sekolah, engkau bisa mendapat kesempatan mengajar orang-orang yang kurang mampu tentang kebenaran-kebenaran yang ajaib dari perkataan Tuhan. Ya. Gunakanlah tiap-tiap kesempatan yang demikian. Ya. Tuhan akan memberkati tiap-tiap detik yang digunakan dengan demikian rupa. Yang tadi yang saya katakan jelas di sini bahwa ada manfaat yang luar biasa baik dari kita, bagi diri kita. Lebih banyak lagi ya berkat dan manfaat itu bagi diri kita ketika kita tidak pelit untuk mengajari teman-teman kita. Sudah membantu guru, membantu teman kita yang kurang paham kalau belajar dengan gurunya karena segan, karena takut, karena apa saja ya. Banyak yang menutupi itu sehingga anak-anak semakin apa? Takut, semakin merosot. Apalagi kalau dikasih tahu gurunya, oh kamu ini pasti nggak bisa. Waduh, tambah minder, tambah drop, tambah nggak bisa mengerti akan pelajaran dari pelajaran yang diajarkan oleh guru. Sehingga ada yang trauma dengan pelajaran ini, pelajaran itu, dan lain sebagainya. Nggak yakin, ya. Terutama biasanya matematika. Karena matematika ini perlu pemikiran yang panjang, yang banyak, yang effortnya itu sangat tinggi sekali untuk menguasai itu. Nah, sudah gitu, kamu ini nggak bisa-bisa diajari, misalnya gitu gurunya. Wah, tambah minder, tambah nggak ngerti, tambah kalau guru itu masuk sudah ngeredek sendiri duluan, ya. Nah, ini teman berperan ini. Ya, jadi anak-anakku, para pelajar, Anda ini sangat bermanfaat bagi temannya ketika mengajari teman-teman itu. Ketika kita tidak pelit, masuknya ke dalam diri kita lebih banyak diberkati Tuhan, dibalas oleh Tuhan, sudah membantu guru, kemudian juga sudah mengamalkan kemampuan kita, dan yang terpenting tajam pikiran kita akan pelajaran itu lebih bagus dari ketika kita belajar sendiri kemudian kita simpan. Karena kita waktu mengajarkan ini kan kita belajar lagi, mengingat, dan kita bisa memanfaatkan apa yang sudah kita pikirkan dan kita terima tadi. Ya, itu kesempatan dan berkatnya bagi anak-anak itu sendiri. Lalu memahami dasar-dasar penting. Waktu bersekolah, biarlah engkau mendapat kepastian bahwa engkau menuju kepada satu tujuan yang mulia dan suci. Majulah oleh sebab engkau ingin menyediakan dirimu buat bekerja dalam suatu bagian dalam kebun anggur. Ya. Berusahalah seberapa engkau bisa untuk mencapai tujuan ini. Ketika kita masuk ke sekolah, kita sudah ada pencanangan. Saya nanti harus begini, saya jadi begini nantinya. Sehingga ketika Anda milih misalnya setelah lulus sekolah, kemudian lulus dari jenjang SD, SMP, SMA,
kemudian ada jenjang karir. Ya, ini mestinya BK ini, ada bimbingan karir dari guru psikologi kita di sekolah atau guru BP kita. Ya. Ini akan mengarahkan anak-anak mencari dulu pengetahuan, mencari dulu kemampuan anak itu, mencari minat dan bakat anak-anak itu, lalu kemudian diarahkan. Kebanyakan anak-anak lulusan SMA itu tidak bisa menentukan kemana dia mau kuliah. Nah, ini peran dari guru BK, guru BP, ini sangat besar, akan mencari tahu dan bakat, kemudian diukur, anak ini kemana sih minatnya, anak ini kemana kemampuannya. Nah, ini guru-guru BK atau guru BP itu yang berperan. Oh, kalian, kamu rupanya cocok ke jurusan ini, jurusan itu, dan sebagainya. Karena anak-anak sendiri sangat kesulitan untuk menentukan hal itu. Ya, ya, jadi waktu sekolah, Anda ini menentukan keberhasilan Anda nantinya. Ketika memilih pendidikan atau jenjang kuliah, Anda sudah tahu, oh saya masuk di perguruan tinggi ini, jurusan ini. Nantinya saya akan ke sini, saya akan begini, saya akan begini. Nah, itu sudah terukur di dalam pikiran kita, dalam pengertian kita. Jadi anak-anak ini sudah harus memikirkan hal ke sana. Ya, jangan kemudian nggak tahu apa kata mama wis, apa kata papa wis, aku mau kuliah di mana. Wah, ini repot, ya, repot. Jadi kadang-kadang nggak minat dengan itu, atau dipaksakan sehingga memaksakan diri untuk mencapai keberhasilan di bidang yang sebenarnya kita nggak tahu apa sih jurusan ini. Akhirnya kita masih belajar memahami jurusan itu, kemudian memahami nanti jenjangnya kemana sih setelah ini dan sebagainya. Beda dengan yang sudah diarahkan tadi, minatnya, oh minatnya ini, anak ini suka suka desain, oh kamu sekolah di desainer, kemudian oh anak ini ke filsafat, oh anak kamu diarahkan, oh kamu harus sekolah ke ini, ke UNEM misalnya, ambil jurusan ini. Kemudian ada yang juga kemampuannya di bidang kimia, fisika dan sebagainya, oh kamu jurusannya ini bagusnya, itu diarahkan. Jangan jurusan kimia fisika masuk di sosial politik, waduh repot ini, ya. Jadi akan belajar banyak-banyak ya untuk mengerti itu. Berikutnya, untuk yang bagian terakhir dari pelajaran ini, saudara-saudara, bahwa jangan sia-siakan waktumu dengan belajar perkara-perkara yang kurang berguna bagimu dalam kehidupanmu. Ganti mendalami suatu pengetahuan yang kuno atau klasik. Jadi pengetahuan-pengetahuan klasik yang kuno-kuno itu bukan berarti tidak berarti sama sekali. Ada waktu-waktu di mana kita butuh pelajaran-pelajaran kuno yang klasik itu. Contohnya sekarang ini sering kali saya katakan ini terdegradasi, itu adalah kemampuan untuk sopan santun, etiket belajar, etiket. Jadi ini putus-putus sih wifi-nya. Jadi apa? Yang kurang berguna bagi dalam kehidupanmu, ganti mendalami suatu pengetahuan yang kuno atau klasik. Nah, bukan tidak penting, klasik ini penting juga. Karena di sana misalnya anak-anak sekarang kan sangat sudah terdegradasi tentang apa ya, sopan santun, budi pekerti lah istilahnya. Itu sangat kurang anak-anak sekarang ini, milenial ini, ya. Jadi nggak ada rasanya itu kayak zaman dulu itu. Kalau lihat zaman dulu itu ya menyenangkan juga ya, sopan santun, etiket-etiket pergaulan, etika belajar, dan kemudian etika di dalam rumah tangga, di di publik itu masih bagus ya. Mas sekarang sudah hampir hilang itu. Istilah sekarang kudu, kalau orang Jawa bilang kudu. Orang kurang ajar ya. Kebanyakan anak-anak muda sekarang ini ya seperti itu. Karena apa? Ya kurang kurang adanya pelajaran budi pekerti. Paling ada hanya di dalam rumah tangga, itu pun kecil sekali ya. Karena orang-orang di dalam rumah tangga pun sudah mengikuti pola-pola modern. Jadi ada sewu, permisi, kemudian pergi maupun pulang itu menyapa dan sebagainya, itu bablas saja sekarang.
sudah biasa, biasa anak-anak sekarang nggak apa-apa wis. Nah, itu karena dibiasakan juga. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tetap mengajarkan hal-hal yang seperti dulu ya, hal-hal etika-etika ini, maka anak-anak akan terbiasa, akan terus tetap akan membawa kepada kehidupannya sendiri nantinya, sehingga sopan santun dan sebagainya, menghormati orang tua dan sebagainya, itu bisa terjadi. Nah, kenapa? Apakah sekarang ini tidak diajari di rumah tangga? Diajari, karena anak-anak sekarang lebih banyak melihat temannya, melihat di dalam ruang publik. Sehingga apa? Yang dia dipelajari banyak itu ya dari temannya, dari pengaruh-pengaruh di luar, pengaruh-pengaruh sosial, politik, sosial di masyarakat dan sebagainya itu mempengaruhi besar sekali. Kalau di dalam rumah tangga ini kurang kuat, ya pada akhirnya memang anak-anak sekarang berubah. Milenial, milenial. Kadang-kadang kan kata-katanya dibalik. Ah, mama, ah, papa, kuno ini, nah, gitu ya. Nggak milenial, nggak gitu milenial sekarang. Ini, gini, gini, gini. Nah, kadang-kadang kita karena sayang, karena apa, mengikuti anak-anak kita. Sehingga pendidikan-pendidikan ini akhirnya seperti yang saya sering katakan, terdegradasi dengan pelan-pelan dan pasti, sehingga akan semakin gila. Padahal itu tidak kuno seharusnya. Itu adalah tetap untuk apa? Untuk kita menghormati itu tetap ya dan sebagainya. Menghormati tidak harus kemudian hormat, tidak harus semua tunduk, tetapi bagaimana juga misalnya menyediakan makanan ya. Oh, ini untuk orang tua. Oh, ini, oh ini. Dan itu tidak, kita tidak apa ya, tidak kurang ajar kemudian biar itu miliknya papa, mama, wis pokoknya disikat aja ketika lapar. Nah, seperti itu ya. Tetap saja ini ada rasa hormat kita, tidak kita sentuh karena itu milik orang tua. Dan kalau toh kita kepingin, ya kita mesti ngomong, ya bolehkah aku ini, bolehkah aku ini dan sebagainya. Nah itu ini kecil memang, kelihatannya kecil, tetapi pengaruhnya luar biasa nanti di jenjang-jenjang berikutnya ketika anak-anak kita juga menuju ke kedewasaan. Nah itulah saudaraku, teman-teman, orang-orang tua dan anak-anakku, pelajar-pelajar yang masih di bidang apa pendidikan, ya, masih sekolah istilahnya. Biarlah pengertian-pengertian yang sedikit ini boleh menjadi bagian bagi kita untuk kita terapkan, baik untuk keperluan diri kita maupun untuk keperluan kesesama. Dan itu saja pelajaran kita kali ini. Ya, Tuhan memberkati.